Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adila Afifa dengan NPM 211506153 dari kelas PSDIC kelompok 2C. Di sini untuk memenuhi tugas akhir praktikum 3, saya telah membuat simulasi sensor suhu menggunakan buzzer dan juga LCD. Nah, langsung saja ke rangkaiannya. Di sini kita mempunyai komponen Arduino Uno yang akan dihubungkan atau menggunakan buzzer, eee, sensor suhu, TMP, kemudian LCD. Di sini untuk TMP-nya sendiri ada 3 jalur, ada jalur power, jalur volt, dan jalur ground. Di sini power-nya kita hubungkan dengan tenaga 5 volt. Nah, lanjut di sini ada volt dihubungkan ke jalur A1, lalu di sini juga ada ground, kita hubungkan ke pin ground. Nah, di sini untuk buzzer sendiri ada 2 jalur, yaitu jalur positif dan jalur negatif. Di sini jalur positifnya kita hubungkan ke pin nomor 4. Lalu di sini yang negatifnya kita hubungkan ke ground. Oke, lanjut di sini ada LCD. LCD yang saya gunakan di sini adalah LCD I2C yang dimana hanya memiliki 4 jalur yang akan dihubungkan ke Arduino. Mengapa sih saya nggak menggunakan LCD yang biasa atau yang 16 kali 2? Ini dikarenakan banyaknya pin yang akan dihubungkan ke Arduino dan itu akan mempersulit kita dalam menghubungkannya. Nah, jadi di sini kita menggunakan LCD ini guna untuk memperingkas rangkaian dan juga ini bisa menghindari error yang tidak diinginkan. Nah, lanjut saja. Di sini ada 4 jalurnya, yaitu ground, VCC, dan SDA SL yang akan dihubungkan ke Arduino. Untuk jalur ground ini kita hubungkan ke ground. Kemudian di sini juga ada VCC. VCC ini adalah volt yang kita hubungkan ke 5 volt. Kemudian di sini ada SDA, kita hubungkan ke pin A4, dan juga SCL itu dihubungkan ke A5. Baik, ini demikian untuk rangkaiannya. Di sini kita akan menjelaskan mengenai kode program dari rangkaian ini. Nah, di sini menggunakan include WRH dan include liquid crystal, I2C, dan H. Ini digunakan untuk library untuk mengendalikan LCD I2C, dan ini juga untuk mengendalikan komunikasi I2C. Lanjut, di sini juga ada liquid crystal, I2C LCD 33162. Angka ini diperoleh dari ini alamat, ini jumlah kolom dari LCD-nya ini, kemudian di sini adalah jumlah baris pada LCD. Jadi LCD ini menggunakan alamat 33, baris berjumlah 16, kolom berjumlah 16, dan baris berjumlah 2. Lanjut, di sini ada definisi define TMP A1 dan define buzzer 4 ini adalah penanda bahwa kita menghubungkan sensor suhunya ke pin A1 dan buzzer ke 4. Oke. Ini nanti digunakan untuk menghasilkan bunyi ketika suhu normal dan ini sebagai sensor suhu untuk mengukur temperatur lingkungan sekitar. Nah, baik, di sini ada deklarasi volt, dan suhu DGT. Nah, ini merupakan variabel volt yang digunakan untuk menyimpan nilai pada tegangan dan suhu yang akan diukur. Tegangannya ini satuannya volt dan suhunya DGT. Nah, di sini ada fungsi void setup dari sini sampai ke serial begin.
Ini merupakan fungsi setup yang bagian dari program. Ini akan dijalankan ketika Arduino dinyalakan. Nah, pada bagian while bagian ini diinisialisasi, ini digunakan untuk penginisialisasi komunikasi I2C. Kemudian di sini juga ada LCD init, ini digunakan untuk menginisialisasi modul LCD. Kemudian di sini LCD backlight, ini digunakan untuk mengaktifkan backlight atau cahaya pada LCD. Lalu di sini ada LCD begain, ini digunakan untuk mengatur ukuran LCD yang menjadi 16 kolom dan 2 baris. Lalu ada pin mode TMP input dan pin mode buzzer output. Ini digunakan untuk mengatur pin pada TMP dan buzzer sebagai input dan output sesuai kebutuhan kita nantinya. Lalu di sini juga ada serial begain 9600. Ini digunakan untuk menginisialisasi komunikasi serial saat dijalankan. Oke, di sini ada fungsi loop atau fungsi berulang. Di mana ini akan dieksekusi secara berulang setelah fungsi setup dieksekusi. Nah, di sini juga ada integer value, di mana ini akan membaca nilai analog dari pin TMP. Lalu di sini juga menggunakan konversi suhu, itu nilai dari pembacaan sinyal alat nilai analog tadi ini dikali dengan 0,004883. Lalu di sini ada penghitung suhu, ya dimana suhu volt itu dikurang 0,5 dan dikali 100 untuk memperoleh suhu sebenarnya. Oke. Di sini ada serial print dari sini ke sini. Ini bagian untuk mencetak nilai yang telah dibaca oleh sensor suhu. Nah, pada serial ini dia mencetak teks yang diberikan untuk diikuti oleh nilai variabel atau konstanta yang ingin ditampilkan. Oke, ini ada cell print nilai ADC, kemudian itu menyebutkan nilai, kemudian tegangan, itu tegangannya berapa, lalu ya ini ketika tegangannya dicetak itu nanti ada volt, kemudian suhunya berapa dengan satuan Celcius. Oke, di sini ada delay 1000. Maksudnya di sini adalah delay selama 1000 milidetik atau selama 1 detik setelah ini dicetak untuk memberikan jeda ketika fungsi ini akan diulang kembali. Oke, tuh. Kemudian di sini ada bagian untuk membersihkan LCD ketika menampilkan teks. Nah, di situ pada baris pertama di sini ada LCD clear. Ini untuk mengembalikan nilai. Kemudian print untuk menampilkan ke LCD. Lalu ini juga Celsius. Di sini ada fungsi if, di mana pada bagian ini saat kondisi diperiksa, apabila suhunya di bawah 40 derajat, di atas 40 derajat dan atau di bawah 15 derajat, maka nanti pada LCD akan menampilkan bahwa suhu itu tidak normal dan akan bunyi buzzer dengan frekuensi bunyi buzzernya itu 1000 Hz dengan durasi 900 milidetik atau 0,9 detik. Oke. Di sini juga apabila ini tidak dijalankan berarti suhu normal atau suhu itu berada di atas 15 Celcius atau di bawah 40 Celcius, maka akan dicetak suhu itu normal dan akan berlangsung 100 milidetik atau 0,1 detik.
itu nantinya sebelum itu akan mengulang ke perulangan ini tadi, perhitungannya tadi. Oke, langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini ditampilkan suhu 24,71 Celcius, itu merupakan suhu normal. Dan apabila kita turunkan suhunya itu di bawah 15 Celcius, maka yang terjadi, nah, itu nanti buzzer akan bunyi ya, akan bunyi, itu menandakan bahwa suhu tidak normal. Nah, jika itu suhunya dinaikin di atas 40, maka ini juga menandakan bahwa suhu tidak normal dan buzzer juga akan bunyi. Di sini juga di serial monitor ter ya ditampilkan bahwa nilai ADC-nya sebesar 231, kemudian nilai tegangannya sebesar 1,13 volt, kemudian suhu ini 22,80 Celcius. Ini akan membaca ketika ini dijalankan dengan rumus yang telah kita tentukan di dalam kode program. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.